Xiawen, tuan muda keluarga Xia. Aku sudah merilis semua informasi tentangmu ke publik. Orang tuamu akan segera datang menjemputmu pulang. Jika tak ada yang mengakuimu, kami akan mengirim Anda ke Junfang untuk mengabdi pada negara. Kami mengganggu program ini untuk pengumuman orang hilang. Orang terkaya Dacia, putra Xia, Tiancheng, Xiawen, baru-baru ini hilang. Instruktur pelatih lembaga pelatihan panti asuhan. Grup Xia menawarkan hadiah 10 miliar untuk petunjuk apapun. Siapa namamu? Xiawen. Seperti yang diharapkan dari putra orang terkaya. Pusat Perlindungan dan Bantuan Anak Jalanan. Tuan muda Xia, di mana Xiawen? Bawa aku padanya cepat. Dia ada di dalam. Lewat sini Tuan muda Xia. Akhirnya aku menemukanmu. Pusat Perlindungan dan Bantuan Anak Jalanan. Tuan muda Xia. Ini anaknya. Jika anak-anak ini tidak diklaim, apa yang akan terjadi pada mereka? Jika mereka dipastikan yatim piatu, mereka akan dikirim ke perbatasan untuk mengabdi kepada negara. Anak ini masih hidup? Dia bukan Xiawen. Bagaimana mungkin? Tuan muda Xia, apakah ada kesalahan? Aku putra angkat ketua. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali putra ketua? Aku tidak suka penampilan anak ini. Ini 3 juta. Jaga dia untukku. Terima kasih Tuan muda Xia. Namun, di tempat seperti ini, jika seseorang mati tanpa alasan, bukankah itu agak mencurigakan? Aku tidak memintamu untuk secara pribadi membunuhnya. Bukankah kau bilang kau akan mengirim mereka ke Junfang? Jadi di dalam Junfang, apa tempat paling berbahaya? Pasukan khusus Yinlan. Untuk bocah kecil seperti ini, mengirimnya ke sana adalah hukuman mati. Kematian yang pasti. Bagus. Lalu kirim dia ke pasukan khusus serigala tersembunyi. Ayah, kenapa ayah datang sendiri? Aku harus melihatnya sendiri untuk memastikannya. Siap. The film was translated Kau tetap di sini. and narrated by M Media. Nah, bisa angkat kepalamu sedikit? Apakah semua anak di sini? Semua kecuali satu yang sedang dihukum. Sisanya di sini. Bawa aku padanya cepat. Ayah. Aku sudah melihat anak itu. Dia bukan Xiaowen. Tidak. Itu bukan Xiaowen. Xiaowen.
Nah, di mana kau? Di mana? Ayah. Cepat, bantu ketua naik ke mobil. Cepat, Xiaowen. Xiaowen, mati saja dengan tenang di medan perang. Kekayaan keluarga Xia sekarang jadi milikku. Tujuh, 8, 9, 10. 15 tahun kemudian. 499. 500. Xiaowen, tuan muda keluarga Xia. Tim pasukan khusus serigala tersembunyi. Legenda mengatakan Raja Serigala melewati ujian kematian yang pasti untuk menjadi pemimpin dari serigala tersembunyi tanpa disangka. Dia sangat muda. Ya tentu saja, Raja Serigala bukan hanya kapten dari serigala tersembunyi, tetapi juga gubernur termuda bangsa kita. Prestasi masa depannya tak terbatas. Maman. Ayah. Setelah 15 tahun, apakah ayah masih ingat aku? Sukui, bawahan Xiaowen. Melaporkan Raja Serigala, kami telah menghubungi putra angkat ayahmu, Xiak Sunwen. Dia sedang dalam perjalanan ke sini untuk menemuimu. Bagus. Kalian semua tetap di The sini. film was Aku akan pergi translated mencari and mereka sekarang. narrated Baik, by Tuan. M Media. Haibao, bawahan Xia Zunwan. Xiaowen. Tiba. Mari duduk. Baiklah. Sekarang, ayo kita bersaudara. Minum teh seolah-olah itu anggur. Saat kita kembali, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Teh ini beracun. Bagaimana? Enak kan? Ini tidak murah tahu. Teh ini akan mengacat pikiranmu dan menghapus ingatanmu. Bahkan jika Xia Tiancheng sendiri berdiri tepat di depanmu, kau tidak akan mengenalinya. Kenapa kau melakukan ini? Xiaowen, aku telah melemparkan muka pasukan khusus Yinlang yang paling berbahaya. 15 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau akan berdiri di sini tanpa cedera. Baiklah. Seseorang. Aku sudah menyewa khusus 8 pembunuh bayaran terbaik. Plus kau sudah diracun. Kau pasti mati hari ini. Mereka tidak bisa menyentuhku. Tidak bisa menyentuhku. Lakukan.
Aku telah hidup dengan nama Xia Zunwen selama 15 tahun. 15 tahun. Aku telah mencarimu. Dan aku bahkan belum pantas menggunakan namaku sendiri. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Tenanglah. Selama aku bisa membunuhmu, aku bisa mendapatkan drop seal. Lalu, aku akan membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat semua penghinaan yang telah kuderita. 1000 kali lipat. Kepada orang tua Xia Tiancheng itu. Aku ingin seluruh keluargamu. Seluruh keluarga Xiamu mati. Tidak berguna, kejar dia. Kurasa aku The melihat film was jimat itu. translated and Siapa itu? narrated by M Ayah, Media. itu pembunuh bayaran yang menyamar sebagai Xia Wen. Mencoba membunuhmu. Jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mengejarnya. Mereka akan membawanya langsung kepadamu, pembunuh. Aku takut tubuhku ini tak akan bertahan lama lagi. Anakku, aku rela menghabiskan seluruh kekayaanku. Mencari ke setiap sudut negeri ini. Untuk menemukan Xiaowenku. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Keluar. Jangan ganggu urusanku. Duduk, anak yatim piatu. Kak lapar. Kak sudah berapa hari nggak makan? Mi makan juga. Kak, aku Duo-Duo. Nama kakak siapa? Panas banget. Tolong. Ada orang. Tolong. Ada yang bisa nyelamatin kita? Aku akan membalasmu. Masih panas banget. Gimana dong? Obat di rak paling atas. Pasti mahal banget. Pasti bisa nyembuhin kakak. Oh tidak, botol ini berisi asam sulfat. Duo-duo. Kakak perempuan. Dua-dua nggak sengaja nyolong.
Duo-duo mau nyelamatin orang. Adik kecil, kau tidak boleh menyentuh itu. Duo-duo. Mataku. Apa yang terjadi pada duo-duo? Ini asam sulfat. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ayo. Dokter, bagaimana keadaannya? Anak ini sudah menderita leukemia. Fungsi fisiknya terlalu buruk. Matanya tak bisa diselamatkan. Tapi anak ini sangat baik. Dia bersedia mendonorkan korneanya sendiri untuk kakaknya. Satu orang buta, lebih baik daripada dua orang yang tidak bisa melihat. Setelah penglihatan sang kakak pulih, dia bisa menjaga adiknya. Jangan sakiti duo-duo. Bagaimana jika dokter dan pasien sangat resisten? Lakukan operasi sesegera mungkin. Kalau tidak, mata kedua orang itu tidak bisa diselamatkan. Aku bisa melihat. Mata duo-duo. The Ini. film was Kau sudah bangun. translated and Sepertinya narrated operasi by M transplantasi Media. berhasil. Duo-duo terima kasih. Duo-duo kenal leukemia sejak kecil. Ayah dan ibu juga tidak menginginkan duo-duo lagi. Duo-duo kasih mata duo-duo ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain duo-duo. Kakak berjanji. Kakak pasti akan baik pada duo-duo. Saat duo-duo sembuh, kakak akan membangunkan duo-duo istana besar. Lalu membelikan duo-duo banyak sekali mainan. Selalu di sisi duo-duo, bisa kan? Duo-duo percaya sama kakak. Luka di tubuhmu sudah hampir sembuh total, tapi racun di tubuhmu perlu dimetabolisme sendiri untuk dikeluarkan. Di dahimu, setelah urat hitam memudar, akan hilang setelah ingatanmu kembali. Lalu dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 tahun. Mungkinkah nomor yang baru saja muncul di kepalaku, yang baru saja muncul? Mungkinkah itu nomor keluargaku? Raja Serigala Bos Besar. Halo, apakah itu kau Raja Serigala? Siapa ini? Siapa ini? Bocah brengsek itu ada di Yang Chen. Selama ini, kita harus segera memberitahu Tuan Muda Zunwen. Duo-duo. Ada apa? Duo-duo. Bos Leopard, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zunwen akan segera tiba. Kita akan menunggunya. Duo-duo bangun, duo-duo. Jika dua-dua kambuh, dia bisa kehilangan kesadaran dan syok. Duo-duo kau sudah bangun. Ada apa ini? Di siang bolong begini. Memanfaatkan gadis kecil? Itu tidak berperi kemanusiaan. Benar. Bajingan. Dia cuma anak kecil. Tega banget sih lo. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bawa gadis kecil itu. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-duo. Sangat muda. Berbadan sehat. Dan berpakaian seperti pengemis. Dia pasti seorang pemalas tak berguna. Orang seperti dia hanya membuang-buang udara. Ya, aku jadi marah melihat orang seperti ini. Bunuh dia. Aku sedang menyelamatkannya. Ayo hajar dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Lebih keras. Cabut. Warung Yang Chen. Bunuh dia. Kenapa? Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku. Ayo, kita lihat. Bunuh dia.
Ayah. Sedang apa ayah di sini? Ada apa ini? Banyak sekali orang. Hanya sampah masyarakat yang membuat keributan. Aku akan mengurusnya. Kau di sini. Lega rasanya. Ayah, kembali ke rumah sakit. Ayah harus istirahat. Xiao Liu. Pelan-pelan. Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku ke sana. Aku harus pergi melihatnya. Ayah, saat ini, kesehatan ayah adalah yang terpenting. Aku di sini bersama ayah. Apa ayah tidak percaya padaku? Ayah harus kembali ke rumah sakit. Ayo pergi. Kembali ke rumah sakit. Hentikan mobilnya. Putar balik. Ayo kembali. Kak, Duo kenal Rukemia The film sejak was kecil. translated Ibu and ayah tidak mau narrated Duo by lagi. M Media. Macan kumbang. Duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo ya. Sumpah. Aku akan selalu menjaga Duo. Duo, kakak gak jaga kamu baik-baik. Maafkan kakak. Berhenti. Ayah, lepaskan aku. Xiaowen, anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, Ini semua salahku. Maafkan aku, Nak. ayah, kau ayahku. Nah, setelah sekian lama, kau telah sangat menderita. Tidak apa-apa sekarang. Ayah telah menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Pergi. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Ayah baik-baik saja. Xiaowen telah kembali. Ayah hanya senang. Xiaowen, Aku bukan anakmu. Aku mencuri jimat Buddha ini. apa? Mencuri? Dicuri? Kau bahkan berani mencuri jimat Buddha? Jimat Buddha ini. Tapi, adalah kenang-kenangan antara aku dan Xiaowen. Kau cari mati. Macan kumbang. Tuan muda. Serat penipu ini. Maling jimat Buddha ini. Keluar dan habisi dia. Ya, tunggu. Ayah. Bocah ini mencuri jimat Buddha. Dan berpura-pura menjadi Xiaowen. Untuk menipumu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sedang mengigau sekarang. Karena dia memiliki jimat Buddha. Itu berarti dia pasti tahu Xiaowen. Ini juga kuncinya untuk menemukan Xiaowen nanti. Bukankah itu terlalu ringan untuknya? Jangan khawatir, Tuan. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Ayah, kurasa macan kumbang benar. Siksa dia. Dan dia akan memberitahu kita keberadaan Xiaowen. Omong kosong.
dia sangat lemah. Menyiksanya akan membunuhnya. Jika dia mati, bagaimana kita akan menemukan Xiao Wen? Ayah, tolong tenanglah. Aku tidak berpikir jernih. Menahannya di rumah sakit juga bukan solusi. Kirim dia ke vilaku. Panggil dokter terbaik dari Kyoto. Dan buat dia cepat sembuh. Ya, apa yang kau tunggu? Lakukan. Ya. Bocah tengek, kau berani melawan aku untuk harta keluarga? Akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Kau punya nyali, aku akui itu. Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak ada perselisihan sama sekali. Apa kau tahu siapa aku? Xia Zunwen. Aku telah mencarimu selama 18 tahun. Karena mencarimu, aku bahkan tidak bisa menggunakan namaku sendiri. Aku tak pantas memilikinya. Dan kau bilang kita tidak punya perselisihan. Tidak ada perselisihan. Xia Zunwen. Xia Wen. Waspadalah. Siapa kau? Pasukan khusus serigala liar. Xia Wen. Kalian berdua tetap di sini. Kalian berdua ikut aku. Aku Xia Wen. Saat aku kembali ke markas, aku bisa meremukkanmu dengan satu tangan. Masih mencoba menakutiku? Tuan muda, ku dengar Laksamana Shukue akan tiba di Yangcheng. Katanya dia mencari tokoh penting Junfang. Kau pikir, mungkinkah anak ini? Idiot. Laksamana Shukue adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Junfang. Dia mengendalikan segalanya. Siapapun yang dia cari, pasti orang penting di Junfang. Lihat anak ini lagi. Apa dia terlihat seperti itu? Tuan muda benar. Mencoba menakutiku ya. Bahkan jika aku tak bisa membunuhmu sekarang, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Macan kumbang, ini, cabut tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi sayuran seumur hidupnya. Bersihkan. Jangan biarkan orang tua itu menemukan sesuatu untuk melawan kita. Jangan khawatir, tuan muda. Aku takkan melepaskanmu. Tidak akan membiarkan kita pergi. Mulai sekarang, kau akan terjebak di tempat tidur. Kenapa buang-buang napas untuknya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya mencoba membuatnya memberitahu kita di mana tuan muda berada. Kita mencoba membuatnya bicara. Tuan memerintahkan kami untuk tidak menggunakan siksaan padanya. Tuan muda Zunwen, sebaiknya jangan melawan perintah Tuan. Tentu saja tidak. Aku hanya menyuruh macan kumbang menakutinya sedikit. Macan kumbang, singkirkan pisaunya. Ini adalah tabib Won yang diundang dari ibu kota oleh Tuan untuk merawat pemuda ini. Rawat dia dengan baik. Baiklah. Aku yakin dengan tabib Dewa Wan di sini, anak ini akan segera bicara. Macan kumbang, ayo pergi. Cepatlah. Setelah dia bangun, kurasa ingatannya akan kembali. Terima kasih banyak tabib Wan. Tuan, videonya. Tuan, gadis kecil itu telah diselamatkan. Dalam 3 jam, dia akan bertemu denganmu. Kerja bagus. Aku punya beberapa pertanyaan untuk gadis kecil itu. Terima kasih sudah nyelamatin Duo. Kakakku mana? Kakakku di mana? Jangan takut, nak. Kakak Mular yang meminta kami untuk menyelamatkanmu. Udah kuduga. Kakak gak mungkin ninggalin Duo. Gadis yang baik. Paman,
Aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Apakah kakakmu mencuri liontin Buddha yang ada di lehernya? Gak. Kakakku nggak mungkin nyolong. Kakak bilang, liontin Buddha itu penting banget buat dia. Dia selalu bawa. Xiaowen, kau benar-benar anakku. Xia Zunwen. Ayah, kenapa kau di sini? Ayah, dengan aku di sini bukankah kau seharusnya merasa tenang? Bajingan kau. Beraninya kau membohongiku. Aku akan The membuatmu film was translated and Membayar narrated atas. by M Media. kebodohanmu. Dia sudah bangun. Di dalam teh ini, ingatanku akhirnya kembali. Aku telah mencarimu begitu lama. Bermimpi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku akan melakukannya. Entah aku membunuhmu atau tidak, sepertinya sangat penting bagimu. Aku, seorang dokter Universitas Harvard. Dan kau ini apa? Kenapa aku? Bahkan untuk namaku sendiri, tidak pantas memilikinya. Kenapa? Kenapa kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu? Sementara aku hanyalah yatim piatu yang tak diinginkan. Kenapa kau bisa memiliki segalanya tanpa usaha apapun? Sementara aku berjuang seumur hidupku untuk menjadi tak lebih dari seekor anjing di keluargamu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa begini? Aku tak akan menerima ini. Aku tidak terima. Aku akan melawan takdir dan mengubah takdirku. Menggelikan. Kau telah melakukan segala kejahatan dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan selalu menjadi langit. Dan kau bukan apa-apa. Masih membantah? Macan kumban, ya. Ukirkan di tubuhnya untukku. 2 kata rendahan. Gue pengen dia mati. Bahkan dalam kematian masih membawa kata-kata itu. Ya. Serigala, tanda Raja Serigala. Kau bocah masih berani berpura-pura menjadi Raja Serigala? Tuan muda, masih perlu kita ukir? Omong kosong, berani-beraninya lu nodai tanda Raja Serigala. Mau mati lo? Satu tanda Raja Serigala membuat kalian semua takut seperti ini? Jika Raja Serigala yang asli datang, bukankah kalian semua akan mengencingi celana? Masih mau pura-pura bego sama gue? Merasa pede ya? Padahal, lupa kasih tahu Neil, gadis kecil itu, yang sampai lu pertaruhkan nyawa buat lindungi. Tahu nggak sekarang, nasibnya gimana? Duo-duo. Apa yang kau lakukan pada Duo-duo? Dia panik tuh. Bagus, gue kasih tahu ya. Gue udah jual dia ke pasar gelap. Kayaknya sekarang, semua organnya udah di panen. Xia Zunwen. Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam dengan Duo-duo, sumpah, akan kucek-cek kau. Nah, tunggu ayahmu. Kita ayah dan anak akan segera bersatu kembali. Mau cabik-cabik gue? Gak bakal keburu. Tiba. Kentang goreng malam ini.
Xiaowen, sekarang lo tahu kan, apa itu? Utus ase? Aku akan mengirim kau ke neraka untuk menemui si bajingan kecil itu. Begitu gue dapetin grup seal, gue sendiri yang bakal urus si tua bangka itu. Gue mau orang tua itu kumpul lagi sama lu di neraka. Berhenti. The Keluar. film Xiaowen. was translated Ayah. and Anakku. narrated by M Media. Ayah dia bohong. Jangan ketipu omongannya. Menjauhlah dariku. Kau menggunakan nyawa Duo-Duo untuk mengancam Xiaowen. Aku tahu segalanya. Kau masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Duo. Xiaowen, jangan khawatir. Duo-Duo telah diselamatkan oleh ayah. Kita ayah dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah. Tuan muda, gadis kecil itu diculik oleh 4 pengawal. Apa lu bilang? Gak guna. Semua gak guna. Ayah kau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, ini salahku. Aku membuatmu mencari selama bertahun-tahun. Lihat, kau jadi kurus kering. Tidak apa-apa nak. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah akan menebusnya untukmu. Kita ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bakti anak yang mengharukan. Gue sampai terharu nih. Kamu ada di mana? Tangkap mereka. Berani sekali. Bajingan kecil. Berpikir untuk memberontak? Gue memberontak. Emang lu bisa apa orang tua? Masih ngerasa jadi orang terkaya di Daxia? Kata-kata lu masih dianggap hukum? Percaya atau tidak? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Takut nih? Xia Tianchen, selama bertahun-tahun, lu sibuk nyari anak lu. Nyari anak lu. Sementara anggota dewan sejak lama sudah terhadapku, tunduk sama gue. Gue yang pegang kendali grup Xia sekarang. Gue yang berkuasa. Menghayal. Grup Xia adalah apa yang aku Xia Tianchen bangun dengan tanganku sendiri. Kau ingin merebut kekuasaan? Kau masih terlalu hijau. Lu belum tahu ya? Waktu lu mindahin 4 pengawal ke Yanchen, gue sita semua aset lo, Kyoto. Gue ambil semuanya. Kau cuma kerak kosong sekarang. Apa? Bahkan kalau lu manggil balik 4 pengawal sekarang, tetap aja kalah. Xia Tianchen, tamat riwayat lu. Ayah, ada apa? Ayah, Obatku. ini ayah. Kau bajingan kecil. Kau bajingan kecil. Bagaimana? Kau berani melakukan ini? Ayah, tenanglah. Sekarang anakmu sudah kembali. Biarkan aku melindungimu dari badai. Lindungi gue dari badai? Xiaowen, kayaknya lu masih belum tahu situasi apa yang lagi dihadapi lu sama bokap lu sekarang ya? Xiaowen, gue tahu lu jago berantem. Terakhir kali gue ngejebak lu pakai banyak ahli. Lu masih bisa lolos. Kira-kira kali ini gue nggak siap-siap dulu. Sebelum bertindak, Xiaowen, apa yang dikatakan bajingan kecil ini, mungkinkah sebelumnya dia mencoba membunuhmu? Orang tua masih ingat waktu tentara ngehubungin lu, bilang mereka nemuin anak lu? Gue udah nyelipin pembunuh bayaran di sana, tapi lu malah percaya anak lu sendiri mau bunuh lu. Bego banget sih lu. Xia Zunwan. Kaulah bajingan kecil yang sebenarnya. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau membohongiku begitu lama.
Dibohongin. Ya udah gue kasih tahu lagi nih. The film was Orang yang nyulik translated anak lu. and narrated by M Media. Itu gue. Gue. Dulu, kalau bukan karena tentara, nyelamatin dia di tengah jalan. Gue udah habisin dia saat itu juga. Ayah, jadi maksudmu, semua kesulitan yang kuhadapi di tentara, semua kesulitan itu, dan akhirnya dikirim ke pasukan khusus serigala tersembunyi dalam misi bunuh diri. Semua ini adalah berkatmu? Benar kan? Ternyata lu lebih pintar daripada bokap lu. Xia Tianchen. Gak nyangka kan lu? Orang yang paling kau percaya adalah orang yang selama ini melawan putramu. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ayah, tolong tenanglah. Xia Wen, ini salah ayah. Aku melewatkan begitu banyak kesempatan untuk menemukanmu. Ini salah ayah. Aku buta. Ayah, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku harus berterima kasih pada bajingan kecil ini. Jika bukan, karena dia mengirimku ke pasukan khusus serigala tersembunyi, aku tidak akan mencapai sebanyak ini. Xia Zunwen, pikirkan baik-baik. Dulu, jika aku tidak menerimamu, kau akan mati kedinginan di jalanan. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau bicara? Dari saat kau mengubah namaku menjadi Xia Zunwen, aku tak lebih dari alat bagimu untuk menemukan putramu. Tak masalah jika kau tak dapat menemukannya. Tapi bagaimana jika kau menemukannya? Bukankah kau hanya akan membuangku? Tidak. Tanpa aku. Di mana status dan posisimu saat ini? Aku berjanji untuk memberimu 10% saham Xia Corp. Itu sudah ditransfer atas namamu. Apalagi yang kau inginkan? 10%. Itu banyak sekali. Apa kau masih berpikir aku akan selamanya berterima kasih padamu? Terima kasih? Tidak cukup. Aku ingin semua yang menjadi milikmu Xia Tianchen. Xia Tianchen, sekarang tanda tangani perjanjian ini dengan patuh. Serahkan Xia Corp kepadaku, dan aku bisa mengampuni hidupmu dan putramu. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Pak Tua, Tuan Muda menawarkan ini kepadamu sebagai tanda hormat. Jangan keterlaluan. Xia Tianchen, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Dan aku masih bisa mendapatkan Xia Corp. Alasan aku memberimu kesempatan ini adalah untuk membalas budimu karena telah merawatku bertahun-tahun lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xia Zunwen, kau sedang bermimpi. Sebagian besar bisnis Xia Corp adalah dengan militer Xia Agung. Jika tanpa persetujuan dariku, kau tidak akan pernah mendapatkan Xia Corp. Xia Tianchen, apa kau pikir aku telah menjalankan Xia Corp selama bertahun-tahun tanpa mengetahui masalah ini? Apa kau pikir aku akan membawa masalah ini sampai ke titik ini? Apa? Kau telah mendapatkan dukungan militer? Kau tak punya apa-apa lagi sekarang. Tanda tangani saja perjanjian ini. Cari tempat untuk pensiun dengan tenang. Itu pilihan terbaikmu. Tanda tangani, dan aku akan membiarkanmu dan putramu hidup. Mustahil. Militer tidak akan pernah mendukung bajingan sepertimu. Aku Xia Tianchen telah berada di Shanghai selama beberapa dekade. Aku tidak mudah diintimidasi. Kau benar-benar keras kepala kan? Black Panther, baik Tuan Muda. Penembak jitu di posisi. The film was
Raja Serigala, tunggu and saja kau. narrated Aku by akan datang M-Media. untukmu. Dikabarkan bahwa sejumlah besar pasukan khusus telah memasuki Yangcheng. Tujuan pasukan khusus masih belum jelas. Stasiun kami akan terus menindaklanjuti laporan ini. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Perjanjian ini, kau akan tanda tangani atau tidak? Jika kau tidak tanda tangani, aku akan mengirim kau dan putramu ke neraka sekarang juga. Biar ku beritahu sesuatu. Daxia adalah negeri yang diperintah oleh hukum. Aku yakin kau tidak berani menembak. Tak ada di dunia ini yang tak berani kulakukan. 3. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. 2. Bajingan. Tembak. Ayah, Xiaowen, ayah baik-baik saja. Xia Zunwen. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Orang tua bodoh, biar kuajari kau. Aku akan mematahkan satu lenganmu dan meninggalkan yang satunya, agar kau menandatangani perjanjian. Jika kau terus keras kepala, selanjutnya adalah putramu yang berharga. Bajingan, paling banter kau hanya berani melukaiku. Semuanya, bidik Xiaowen. Biarkan orang tua bodoh ini melihat, apakah aku berani atau tidak. Bajingan, jika kau berani menyentuh Xiaowen, meskipun nyawaku taruhannya, aku akan mencabik-cabikmu. Nyawamu yang tua, berapa harganya? Kau terus mengatakan betapa kau mencintai dan merindukan putramu. Tapi apa kenyataannya? Kau lebih suka melihat putramu mati daripada menyerahkan sahamnya. Serahkan saja. Kau hanyalah bajingan munafik dan sok suci. Omong kosong. Xiaowen tidak seperti yang dia katakan. Di mata ayahmu, kau lebih penting dari apapun. Ayah, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh provokasi bajingan ini? Cukup. Aku tak punya kesabaran untuk menonton ikatan ayah anakmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau akan tanda tangani atau tidak? Perjanjian ini, menandatanganinya adalah kematian. Tidak menandatangani, memberimu secercah harapan. Trik kecilmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Baiklah. Baik. Masih keras kepala ya? Kau lebih memilih uang daripada putramu kan? Baik, kalau begitu aku akan mengurus putramu dulu. Dan kemudian perlahan menyiksamu. Tunggu. Lepaskan saja kami. Perjanjian ini kita tanda tangani. Xiaowen, jangan setujui persyaratannya. Mereka tidak berani membunuh kita. Ayah aku telah berada di medan perang selama 15 tahun. Bagaimana mungkin dia takut, bajingan kecil ini? Tapi kondisi fisikmu saat ini. Ayah, jika kau tidak pergi ke rumah sakit, nyawamu akan dalam bahaya. Nah, ayah cuma mau kamu baru saja kembali. Ayah tak ingin bertemu denganmu dengan tangan kosong. Ayah, jangan khawatir. Semua yang kau hilang hari ini, nak, akan kudapatkan kembali 2 kali lipat. Xia Zunwen, selama aku menandatangani kontrak ini, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Selama kau tanda tangani, aku akan segera melepaskanmu. Baiklah. Kita tanda tangani. Ini ayah. Ayo pergi. Tunggu. Tuan muda setuju untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apa yang kau anjing kampung? Kau bukan apa-apa selain anjingnya Xia Zunwen. Berani kau menghentikanku? Orang tua? Kau sekarang bukan apa-apa selain anjing liar. Berani kau memandang rendah diriku? Xia Zunwen, aku benar-benar melebihkan emo. Kau baru saja menandatangani kontrak dan langsung berubah sikap. Menyebutmu bajingan kecil, terlalu baik. Tuan muda, bocah ini terlalu tangguh. Pikirkanlah. The film was Dulu, translated dia lolos and dari narrated by begitu banyak M-Media. pembunuh bayaran terbaik. Tentu saja dia hebat. Xia Zunwen, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, dalam 10 menit, aku bisa membuat semua penembak jitumu terbunuh. Xiaowen,
Di saat seperti ini, kau masih berusaha sob jagal di depanku? Apa kau takut setengah mati denganku? Dia bilang dia akan menghabisi semua penembak jitu saya dalam 10 menit. Kau pikir kau panglima perang? Mampu mengerahkan semua pasukan? Bagaimana jika aku memang begitu? Xiaowen, kau benar-benar membuatku tertawa. Baiklah, akan kubiarkan kau yang menelepon. Tuan muda, kenapa tidak menghabisinya saja? Semakin mereka putus asa, semakin aku senang. Laksamana Juk, suara tembakan barusan berasal dari sekitar sini. Mereka datang dari sini. Halo. Ini Xiaowen. Saya sedang berada di Yangchen, dikepung oleh 6 penembak jitu. Segera beritahu militer Yangchen. Dalam 10 menit. Habisi mereka. Raja Serigala, aku telah tiba di Yangchen. Jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri. Bagus. Kau punya waktu 5 menit. Temukan para penembak jitu, semua penembak jitu yang sedang menunggu di dekat sini. Lumpuhkan mereka. Ya. Xiaowen, ku berikan kau dan bapak tua bang kamu waktu 10 menit lagi untuk hidup. Saat waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke alam baka. Xiaowen, apakah dia bisa diandalkan? Jangan khawatir ayah, anak buahku sudah di Yangchen. Kemampuannya menyelesaikan masalah memang sempurna. Bocah kurang ajar, apakah kamu terkena? Sudah gila? Kau masih bisa mengerahkan pengawal Yangchen? Menggerakkan unit garda? Itu setidaknya pangkat laksamana. Xiaowen, jangan bilang kau berdelusi sampai mengira dirimu seorang laksamana. Saya Xiaowen, mengabdi 15 tahun di militer, menghadapi hidup dan mati berkali-kali, memberikan banyak kontribusi untuk Daxia. Memobilisasi garda kota bukanlah apa-apa. Apa susahnya? Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Seorang laksamana Daxia memegang pangkat setara dengan seorang jenderal. Aku punya semua informasi mereka. Tapi kau? 15 tahun. Aku tak bisa menemukan informasi apapun tentangmu. Kurasa kau seorang desertir. Omong kosong. Xiaowen, jelas bukan seorang desertir. Kau tidak lihat jam berapa sekarang? Tidakkah kau lihat? Putramu baru saja merelakan kekayaan besar tanpa berkedip sekalipun, bahkan tidak gentar. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya, sampai sebegitunya, pasti akan jadi orang pertama yang lari di medan perang. Dia akan jadi yang pertama kabur. Omong kosong. Xiaowen adalah putraku. Dia tidak seperti yang kau katakan. Putramu seorang pengecut. Identitasku adalah rahasia negara Daxia. Tentu saja kau tak bisa menemukanku. Hanya pangkat di atas panglima perang yang digolongkan sebagai rahasia negara. Jadi, jangan bilang kau seorang panglima perang. Kau akan bilang kau seorang panglima perang, kan? Laksamana Vermilionberg, semua penembak jitu telah ditangkap. Bagus. Sekarang ikuti aku. Kita akan menemui Raja Serigala. Ya. Tuan muda, 10 menit sudah habis. Xia Tianchen, Xiaowen, waktunya pergi. Tembak. Sudah kubilang. 10 menit sudah cukup. Xiaowen, aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan hari ini. Trik apa yang kau gunakan hari ini. Kau mati. Pembunuh, lindungi tuan muda. Maaf, aku terlambat. Sudah kubilang kita berbeda dunia. Apa kau percaya sekarang? Kakak, aku salah. Aku salah, ku mohon The film ampuni was aku. translated Bajingan and kecil, narrated kau juga by akan M memohon Media. ampun? Terlambat. Kau tadi bicara soal mengukir kata-kata. Ide yang bagus. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Manusia tak tahu diuntung. Lebih buruk dari anjing. Tidak, ayah, selamatkan aku.
Aku sudah jadi anjingmu selama 18 tahun. Demi masa lalu kita. Ampuni aku kali ini, ayah. Jasa masa lalu, saat kau mempermalukan ayahku dan aku. Saat kau mengirim orang untuk menembak ayahku. Apa kau memikirkan jasa masa lalu saat itu? Sekarang kematian menjemputmu. Kau memohon belas kasihan. Pengecut tak bertulang. Aku salah. Aku salah, aku pengecut tak bertulang. Aku lebih buruk dari anjing. Aku salah. Ampuni aku kali ini. Aku akan jadi sapi dan kuda keluarga Xia. Terlambat. Apa? Segera cari tahu. Apa yang terjadi? Sejumlah besar pasukan sedang mendekati kita. Kita tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan. Mungkinkah Xia Xunwen benar-benar punya dukungan Junfang? Tidak. Kita harus menemukan cara untuk membasmi pengkhianat Junfang ini. Sepertinya kita belum bisa membunuhnya. Tak bisa membahayakan keselamatan ayah mundur. Ayah, ayo ke rumah sakit dulu. Bagaimana dengan si bajingan kecil Xiaowen ini? Ayah, biarkan dia hidup untuk saat ini. Lukamu lebih penting. Ayo pergi. Mundur. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Perjanjiannya. Apa perjanjiannya masih berlaku? Ini. Kesepakatannya masih berlaku. Bagus. Bagus, perjanjiannya masih berlaku. Grup Xia masih milik kita. Tuan muda, lukamu. Ayo kembali ke Kyoto sekarang. Aku akan membalaskan dendam ini. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Ketua, dua orang ini mencoba menerobos masuk. Aku tak berguna, aku tak bisa menghentikan mereka. Cukup. Kau boleh pergi. Binatang-binatang, tak menyangka kami akan muncul kan? Aku baru saja berpikir bagaimana menemukanmu. Dan di sini kau. Datang tepat ke hadapanku. Tentu saja kami datang. Dan kami akan menyaksikanmu jatuh. Kau bisa memilih surga. Tapi kau malah berjalan langsung ke neraka. Setelah perjamuan ini, aku akan membunuhmu sendiri. Macan kumbang, jika kedua orang ini kabur, kaulah yang akan kulampiaskan kemarahanku. Siapa? Saya akan mengaturnya. Jatuh dari kejayaan katamu? Bagus, akan kulihat tentang itu hari ini. Terhina. Siapa sebenarnya? Semuanya. Yang berdiri di bawah sana. Orang tua ini. Kalian semua seharusnya mengenalnya. Grup Xia punya mantan ketua. Tapi yang tidak kau ketahui adalah dia Xia Tianchen. Mengkhianati Daxia. Itulah sebabnya dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Orang terkaya di Daxia. Kini jatuh ke dalam keadaan menyedihkan. Sungguh memuaskan. Xia Tianchen, aku sudah lama mengenalmu. Aku tak pernah menyangka kau seorang pengkhianat yang keji. Aku benar-benar buta saat itu. Pengkhianat sepertimu. Beraninya kau muncul di sini. Kau adalah aib grup Xia kami. Semuanya, semua yang hadir. Beberapa dari kalian adalah teman ayahku, dan beberapa adalah mantan bawahannya. Kupikir tindakan ayahku sudah jelas bagi semua orang. Hanya mendengarkan dia, Xia Xunwen mengoceh tuduhan palsu, dan kalian langsung mempercayainya. Kau ini apa? Kapan? Giliranmu bicara? Aku lupa memperkenalkan semua orang. Orang ini adalah anak Xia Tianchen yang telah lama hilang selama 18 tahun. Buta. Jangan khawatir, tapi dia punya identitas lain yang lebih penting, yaitu dia seorang prajurit.
Ketentaraan. Ayah seorang pengkhianat. Anak seorang desertir. Seperti ayah, seperti anak. Ketua Zia, hari ini hari besarmu. Dua bajingan ini berada di sini. Benar-benar merusak suasana. Tolong singkirkan dua bajingan ini. Jangan biarkan mereka mengganggu pemandangan di sini. Dua orang yang datang ke sini hari ini tidak lebih dari dua badut. Untuk diolok-olok semua orang. Hanya untuk hiburan kita. Bajingan kecil, kau memutarbalikkan fakta di sini. Bukti apa yang kau miliki? Untuk membuktikan apa yang baru saja kau katakan, buktikan. Jangan khawatir. Sebentar lagi seorang petinggi dari Junfang akan menghadiri perjamuan ini. Maka identitas pengkhianatmu dan putramu yang desertir akan dikonfirmasi. Kita lihat apa yang akan kau katakan nanti. Mari kita dengar apa yang kau katakan. Baiklah. Aku ingin lihat siapa orang penting ini. Bocah, kau tahu bagaimana Daxia menangani pembelot daripada lari. Kau malah di sini mengose. Kau gila? Xia Tiancheng, kau mencari selama 18 tahun, dan kau muncul dengan seorang putra disertir, dan seorang idiot. Aku kasihan padamu. Aku Xia. Bisa menghadapi hati nuraniku dengan jernih. Kalian semua sudah lupa? Dulu, ketika keluarga Wang kalian diambang kebangkrutan, aku menyuntikkan modal. Memungkinkan kalian untuk bangkit kembali. Dan kau, dulu, ketika orang tuamu sakit kritis, tanpa uang untuk pengobatan, aku yang membayar perawatan mereka. Aku menyelamatkan hidup mereka. Dan kalian semua, renungkan hati nurani kalian. Pikirkan kembali. Selama bertahun-tahun ini, di bawah sayapku Xia Tiancheng, berapa banyak kalian telah diuntungkan? Dan sekarang, kalian semua berpihak pada harimau. The film was translated Membalas kebaikan and dengan narrated kejahatan. by M Media. Tidakkah kalian malu? Semuanya, jangan biarkan kedua bajingan ini merusak suasana. Hari ini ketua dan aku mengadakan perjamuan ini. Apa oleh-oleh yang kau bawa? Sajikan sekarang. Sebagai manajer cabang Selatan Grup Xia, saya telah mempersiapkan secara khusus 100 peti Mautai berusia sahabat, senilai 1 miliar. Selamat ketua, atas pengambil alihan Grup Xia. Grup Wang kami baru-baru ini mengakuisisi tanah di zona pengembangan senilai 10 miliar. Kami ingin membaginya dengan ketua untuk Grup Xia di bawah kepemimpinan ketua, mencapai puncak baru, meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Baik sekali. Dan kalian berdua, jangan bilang kalian datang dengan tangan kosong. Kesini mau numpang makan? Memberinya hadiah? Memangnya dia pantas? Xia Tiancheng, tahu dirimu. Kau bukan apa-apa selain buronan, tikus. Tidak ada hadiah? Jadi kau kesini untuk mencuri makanan. Apa katamu? Tidak ada hadiah? Kalau begitu kau tidak diterima. Bawa dirimu dan anakmu ke dapur. Setelah kami selesai, jika aku merasa murah hati, aku akan memberimu sisa makanan. Mantan orang terkaya di Daxia direduksi menjadi pengemis makanan. Menyedihkan. Seorang pengkhianat bangsa. Kau pantas mendapatkan ini. Xia Tiancheng, jangan bilang aku kejam. Jika kau benar-benar putus asa, aku akan memberimu kesempatan. Panggil aku Ayah Baptis. Aku tidak hanya akan memberimu makan. Dengan cara ini aku masih bisa mendukungmu. Tapi aku juga akan mengatakan hal yang baik untukmu pada Junfang. Membiarkanmu hidup. Dengan cara ini aku masih bisa mendukungmu. Ketua, kau biarkan sampah ini mengakuimu sebagai ayah baptis mereka. Itu terlalu mudah bagi mereka. Xia Zunwen, dasar bajingan kecil. Aku benar-benar buta karena telah mengadopsi orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Ayah, jangan terpancing oleh binatang-binatang ini. Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah. Oh, hadiah apa yang kau bawa? Jangan bilang kau mengambil 2 telur busuk dari pinggir jalan sebagai hadiah.
bawalah hadiahnya masuk. Jenderal Cendrawasih telah tiba. Jenderal Cendrawasih adalah satu-satunya jenderal wanita di Sia Akun. Di usia yang begitu muda, dia dianugerahi pangkat Laksamana. Aku tak menyangka dia datang ke sini. Bukankah Ketua Sia baru saja bilang bahwa seorang VIP dari Istana Sovereign akan hadir hari ini? Tak kusangka itu Laksamana Vermilionberg. Tak heran, dengan dukungan Laksamana Cendrawasih, Ketua Sia pasti akan memimpin grup Sia menuju kejayaan sekali lagi. Laksamana Zukue. Aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku tidak punya hubungan dengannya. Mengapa dia ada di sini? Laksamana Vermilionberg pasti berpikir bahwa kau ketua, masih muda dan menjanjikan. Jadi dia berinisiatif untuk menjalin hubungan denganmu? Hahaha, itu mungkin. Cepat, ikut aku untuk menyambut Laksamana Zukue. Sungguh suatu kehormatan bagi Sia. Karena Jenderal Zukue berkenan hadir di sini. Kau Sia Zunwin? Aku. Bagus. Mungkinkah Jenderal Zukue tidak datang untuk perjamuan, tetapi untuk menangkap Xiaowen, si pembelot? Seperti dugaanku, desertir Xiaowen itu tamat riwayatnya hari ini. Ketua Sia, ini hadiah untukmu. Jenderal Cendrawasih benar-benar datang untuk Xia Tianchen? Mungkinkah Xia Tianchen benar-benar punya koneksi dengan Dewan Kedaulatan? Kurasa tidak. Jenderal Vermilionberg tampaknya lebih hormat terhadap anak Xiaowen itu. Mungkinkah dia orang besar di Istana Sovereign? Omong kosong. Aku sudah lama bersama Xia Tianchen. Aku pasti tahu jika dia punya koneksi di Istana Sovereign. Lagi pula Xiaowen itu baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia menjadi orang penting di Istana Sovereign ya? Mungkinkah Jenderal Zukue salah orang? Xia Tianchen dengan Ketua Grup Zio. Pasti. Kalau begitu hadiah itu seharusnya untukku kan, Jenderal Zukue? Apakah Anda salah mengira saya dengan orang lain? Ini adalah Ketua Grup Zia yang sebenarnya. Ketua. Apa isinya? Tepat sekali. Hadiah ini memang untuk Xia Zunwan. Tergantung apakah kau berani menerimanya. Jangan terlalu misterius. Apa isinya sebenarnya? Ini bukti bagaimana kau mengabaikan nyawa manusia dan merampas kekayaan dengan cara-cara licik, mencuri. Fondasi Grup Xia. Xiaowen, lihat. Acara apa ini? Apa kualifikasimu untuk bicara omong kosong seperti itu di sini? Kenapa kau begitu cemas sekarang? Bukankah ini terlalu dini untuk itu? Macan Kumban, cepat. Tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Di dalam sini, mungkin ada hal-hal yang melibatkan semua yang hadir. Namun, tidak perlu khawatir. Hari ini, aku hanya mengincar Xia Zunwan. Ini, dari 10 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwan menyewa paparazzi untuk diam-diam memotret seorang direktur grup yang berselingkuh. Dia menggunakan ini sebagai pemerasan untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini, dari 13 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwan berseteru dengan seorang taipan keruangan dan secara pribadi membunuh seluruh keluarga mereka yang beranggotakan 7 orang, termasuk bahkan seorang bayi berumur kurang dari 1 tahun. Oh, dan ada juga yang ini. 7 tahun yang lalu, Xia Zunwan untuk mendapatkan dukungan dari konsorsium asing akan menyerahkan grup Xia perdagangan ekspor luar negeri. Semuanya diserahkan kepada orang lain. Hanya ini satu-satunya. Setiap tahun grup Xia akan mengalami kerugian lebih dari 10 miliar. Cukup. Xiaowen, kau hanyalah seorang desertir. Beraninya kau mengarang kebohongan di sini dan menjebakku? Menjebakmu. Kurasa semua orang di sini lebih tahu daripada siapapun bagaimana kau menggunakan cara-cara tercela untuk mengancam mereka. Sekarang buktinya ada di sini. Apalagi yang harus kau katakan? Bajingan, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun. Kau telah menyembunyikan begitu banyak tindakan keji dariku. Jadi Xia Zunwan lah yang membunuh keluarga Bos Liu. Bos Liu adalah orang yang dermawan dan baik hati. Aku tak percaya dia meninggal begitu tragis. Mereka benar-benar menyerahkan perdagangan ekspor pada orang asing. Serahkan kepada orang asing. Tak heran rahasia Daxia telah bocor akhir-akhir ini. Terus-menerus bocor. Itu semua perbuatan Xia Zunwan. Dan dia terus menuduh palsu orang lain sebagai pengkhianat. Diam kalian semua. Xiaowen, serahkan pada orang asing fakta-fakta yang dibuat-buat ini. Tapi jangan lupa, kau hanyalah seorang desertir. Meskipun apa yang kau katakan itu benar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bisa mengirim seseorang untuk segera menangkapmu dan diserahkan kepada negara untuk tindakan hukum. Xiaowen,
Aku, Ketua Grup Xia. Kau hanyalah seorang desertir. Apa hakmu untuk menangkapku? Aku adalah Laksamana Junfang dan juga bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Kejahatan yang kau lakukan, aku bisa membawamu ke pengadilan. Kau. Laksamana Macan Putih tiba. Siapa yang begitu berani? Hingga berani menangkap Ketua Grup Xia. Laksamana Macan Putih, akhirnya kau di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang berani menyentuhmu. Laksamana lain telah tiba. Mungkinkah dia orang penting yang disebutkan Ketua Xia? Orang penting. Sebagai sesama Laksamana, status Laksamana Macan Putih sedikit lebih tinggi dari Laksamana Vermilion Bird. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Laksamana Macan Putih, anak ini mengarang fakta. Menuduhku secara palsu. Aku mendengar semuanya di luar tadi. Nah, katakan padaku, buktimu yang kau sebut-sebut itu, dari mana asalnya? Jika kau benar-benar ingin terlibat dalam urusan ini, ikutlah denganku ke mahkamah militer. Maka akan terbukti keaslian materi ini. Kau bocah The ingusan, film was translated and mencoba narrated menakutiku by dengan M pengadilan Media. militer? Aku Macan Putih adalah veteran ratusan pertempuran. Bagaimana mungkin aku takut padamu, Laksamana Macan Putih? Anak ini sangat merusak reputasiku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Aku Macan Putih bisa menjamin, atas namaku sendiri, untuk Ketua Xia. Bocah ini, semua yang baru saja dia katakan. Omong kosong belaka. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Ketua, orang seperti itu? Bajingan kecil ini memutarbalikkan kebenaran, mengacaukan benar dan salah. Sungguh keterlaluan. Laksamana Macan Putih, jika bajingan kecil ini tidak dibunuh, tidak akan cukup untuk meredakan amarah publik. Tangkap bocah ini. Aku tantang kau untuk menyentuhnya. Oh, Laksamana Chandrawasih juga ada di sini. Kebetulan sekali. Macan Putih, kurasa kau sengaja memihak. Bajingan kecil ini, Siak Sun Wen. Chandrawasih, kau seorang Laksamana. Aku juga seorang Laksamana. Jika kita benar-benar membicarakan kualifikasi, kau setengah pangkat di bawahku. Jaga bicaramu padaku. Macan Putih, begitu kau masuk, kau sembarangan ingin menangkap seseorang. Bukankah itu pilih kasih? Aku tidak pernah memihak siapapun. Aku hanya berdiri di sisi keadilan. Berhentilah bersikap sok benar. Bukti yang baru saja disajikan. Ini cukup untuk membuktikan Siak Sun Wen sangat dicurigai melakukan pengkhianatan. Kau membiarkan bajingan seperti itu bebas. Namun kau ingin menuduh orang yang tidak bersalah. Inikah keadilan yang kau bicarakan? Kau ingin buktikan? Kebetulan aku juga punya. Ini berisi bukti kejahatan Xia Tianchen. Sebagai Ketua Grup Xia, dia melakukan segala macam kejahatan dan mengkhianati negaranya demi keuntungan pribadi. Mustahil. Selama 18 tahun terakhir, aku telah mencari Xiaounku. Dia tidak pernah ikut campur dengan operasi grup, apalagi melakukan hal-hal yang kau tuduhkan padanya. Tuan Bayu, mari kita dengar apa yang kau katakan. Xia Tianchen persis seperti yang kau katakan. Pengkhianat bangsa. Mereka ingin buktikan? Sekarang buktinya ada di sini. Mereka tak bisa menyangkalnya. Baiklah, aku ingin dengar. Bukti apa yang kau punya? Apa sebenarnya itu? Bocah, kalau aku tidak sibuk hari ini, nadamu saja. Sudah cukup untuk membunuhmu 1000 kali. Bacalah dengan lantang, ya. Semuanya. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua terlihat jelas. Xia Tianchen sesungguhnya adalah seseorang orang munafik. Dengar baik-baik. Xia Tianchen memelihara wanita simpanan untuk merayu para eksekutif perusahaan dan mengambil video serta foto untuk memeras mereka. Kau bicara omong kosong. Dan 13 tahun yang lalu, Xia Tianchen memerintahkan Xia Zunwen untuk membunuh CEO konglomerat tertentu. Tapi Xia Zunwen, yang masih polos hatinya, menolak. Xia Tianchen menyimpan dendam sejak saat itu. Kau Xia Tianchen, jadi kau dalang di balik semua ini. Dan kau mencoba menjebak orang lain. Dan dia bahkan mencoba menjebak orang lain. Ayah, tolong tenanglah. Benar dan salah sudah jelas. Biarkan dia melanjutkan. Baiklah. Ini, dalam 5 tahun terakhir, Xia Tianchen telah
memberikan negara-negara barat 106 informasi rahasia, dan mentransfer aset melebihi 1.000 miliar. Pengkhianat, apa pembelaanmu sekarang? Pengkhianat seperti ini, pantas dipotong 1.000 keping. Ya 1.000 keping. Ya 1.000 keping. Ya 1.000 keping. Tuan Macan Putih, tolong eksekusi pengkhianat ini di tempat dan beri kami keadilan. Tuan Macan Putih, aku setuju dengan Macan Kumban. Eksekusi Xia Tianchen. Sekarang, juga, orang seperti ini harus dihukum mati dengan cara dicincang perlahan. Keji, tak tahu malu. Dia melakukan tindakan yang tak bermoral dan masih mencoba menjebak orang lain. Jika Tuan Makan Putih tidak datang, kita semua akan tertipu olehmu. Dan dia bahkan mencoba menjebak orang lain. Tentu saja ada tanggung jawab untuk membersihkan bangsa dari parasit seperti ini. Namun, jika kita hanya membunuhnya, itu hukuman yang terlalu ringan. Tangkap pengkhianat ini. Bawa dia ke pengadilan militer. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut ayahku, aku pastikan mereka mati. Kau pikir kau siapa, bocah? Beraninya kau menghentikanku? Tuan Macan Putih, anak ini juga pernah bertugas di militer. Tapi, dia takut kesulitan dan kabur. Seorang desertir. Hal yang paling kubenci adalah desertir. Pria sejati harus mati di medan perang. Karena dia desertir, dia tidak pantas lagi disebut pria. Adul, lihatlah. Aku pengkhianat. Anakku pembelot. Ini yang mereka sebut, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak tikus akan menggali lubang. Sekeluarga bajingan. Tangkap juga bocah ini. Bawa dia kembali dan lihat, dari unit militer mana dia berasal. Lalu eksekusi mereka bersama. Xia Zunhuan, kau terus bilang, aku seorang desertir, tapi apa buktinya? Aku mencarimu selama 18 tahun. Dan mengirim kau ke militer. Aku tahu tentang ini. Untuk memastikan kau mati, aku sendiri yang memeriksa catatan militer. Tapi coba tebak, tidak ada catatan tentangmu sama sekali. Jika kau bukan pembelot. Lalu kau apa? Baiklah. Jadi, kau sudah lama menemukanku. Tapi kau menyembunyikannya dari ayahku. Jadi, 18 tahun yang lalu kau mengkhianati grup Xia. Aku itu. Jangan fitnah aku. Ku dengar. Kau hanya anjing grup Xia. Aku ingin bertanya, bagaimana kau tahu tentang militer? Aku itu. Mungkinkah ada mata-mata di militer yang membocorkan informasi padamu, rahasia militer? Apakah mata-mata ini Macan Putih? Apa katamu? Macan Putih. Beraninya kau membocorkan rahasia militer. Sama seperti membiarkan kota jatuh ke tangan musuh. Itu kejahatan besar. Kau. Omong kosong. Ini semua cuma dugamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Sukui. Aku di sini. Segera beritahu mahkamah militer untuk menyelidiki Macan Putih secara menyeluruh atas kebocoran rahasia militer. Aku akan segera melakukannya. Macan Putih, entah kau melakukannya atau tidak, mahkamah militer yang akan memutuskan. Tunggu sebentar. Apa? Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Penjelasanmu tidak meyakinkan. Mari kita buat kesepakatan. Aku bisa mengabaikan ini. Pengkhianatan ayahmu. Tapi desersimu. Kau tidak melaporkannya ke pengadilan militer. Macan Putih, oh Macan Putih. Kau bagaimanapun juga seorang Laksamana Daxia. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Pengkhianatan ayahku. Di sini bersama Zukui, kau bisa membersihkan namamu. Begitu sampai di pengadilan militer. Apa kau pikir mereka akan membiarkanmu memutarbalikkan kebenaran? Tapi desersimu adalah kejahatan serius. Bukan hanya kau yang akan mati. Ayahmu juga akan terlibat. Macan Putih, aku tarik kembali kata-kataku tentang kau yang bodoh. Kau tidak bodoh. Kau benar-benar tak punya otak. Hanya karena kau tidak dapat menemukan catatanku, kau menyebutku desertir. Tidakkah kau merasa itu menggelikan? Sebagai seorang Laksamana Daxia, Laksamana Daxia dan semua perwira dan prajurit berpangkat rendah dapat kuakses. Informasimu tidak ada di sana. Artinya kau sudah lama meninggalkan pasukan kekaisaran. Apalagi kalau bukan desertir. Apakah ada kemungkinan bahwa identitasku di luar jangkauan Laksamana sepertimu untuk mengakses? Seperti yang semua orang tahu, Daxia hanya memiliki 3 panglima tertinggi. Antara Laksamana dan panglima tertinggi ada 10 jenderal. Kau tidak akan bilang kau seorang panglima tertinggi kan? Di Daxia, seorang panglima tertinggi semudah dirimu. Hanya ada Raja Serigala. Kau tidak akan mencoba menyamar sebagai Raja Serigala kan? Raja Serigala adalah kebanggaan Daxia kita.
Kau ingin menyamar sebagai Raja Serigala? Itu benar-benar penghinaan terhadap Raja Serigala. Itu 3 tahun yang lalu, Raja Serigala melewati ujian hidup dan mati di medan perang perbatasan. Seorang diri mengeliminasi 7 unit pasukan khusus negara musuh. Lihat dirimu. Kau berani menyamar sebagai Raja Serigala? Raja Serigala menjelajah ribuan mem untuk berpesta daging. Kurasa kau bahkan tak bisa mendapatkan tai hangat. The film was translated and Jadi putra narrated Zia by Tianchen M memang Media. gila. Berani-beraninya menyamar sebagai Raja Serigala di depan Tuan Makan Putih. Apalagi dia kalau bukan orang gila. Ketua, 3 tahun yang lalu, saat Raja Serigala muncul, sepertinya anak ini baru saja kembali untuk mengakui keluarganya. Apakah menurutmu mungkin kukatakan padamu, gunakan otakmu? Itu hanya kebetulan. Jika dia benar-benar Raja Serigala, mengingat apa yang telah kita lakukan, mungkinkah kita masih berdiri di sini dengan aman dan sehat? Ketua benar. Nah, desersimu hanya menghukummu. Tapi kau menyamar sebagai Raja Serigala, seluruh keluargamu akan dihukum bersamamu. Tangkap penista Raja Serigala ini. Tangkap dia. Eksekusi dia di tempat. Aku tantang kau untuk mencobanya. Zhu Gui, kau telah melayani Raja Serigal selama bertahun-tahun, dan sekarang seseorang menyamar sebagai dirinya. Bagaimana kau bisa tinggal diam? Macan Putih, buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia adalah Raja Serigala. Dia benar-benar Raja Serigala? Bagaimana mungkin? Komandan Vermilion Bird telah melayani Raja Serigala selama bertahun-tahun. Mungkinkah dia berbohong, Putra Xia Tiancheng? Mungkinkah dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris? Ketua Tamak, selama ini kita mencoba membunuh Raja Serigala. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Tuan Macan Putih, apakah dia benar-benar Raja Serigala? Raja Serigala adalah kapten pasukan khusus Serigala tersembunyi. Identitasnya dirahasiakan. Aku hanya pernah mendengar tentang dia, tidak pernah benar-benar melihatnya. Ini tidak masuk akal. Aku ingat sekarang. Anak ini bukan Raja Serigala sama sekali. Dia kehilangan ingatannya selama 3 tahun penuh, dan baru pulih. Jika dia Raja Serigala, seluruh negeri pasti sudah tahu sekarang. Benar. Aku juga dengar Raja Serigala sedang dalam misi di perbatasan. Dia tidak mungkin ada di sini. Jia Wen, kau hampir menipuku. Kau benar-benar palsu. Zhu Gui, beraninya kau mencari seseorang untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Ini adalah pengkhianatan terhadap pasukan berdaulat. Apa hukumanmu? Bodoh tak tahu tobat. Macan Putih, kau menggali kuburanmu sendiri. Laksamana Zhu Gui sudah hampir 30 dan masih lajang. Aku sekarang punya alasan untuk mencurigai bahwa Zia Wen ini adalah pria yang kau temukan untuk melakukan sandiwara ini. Macan Putih, kau sedang mencari mati. Kau berani mengarahkan pistol padaku? Zhu Gui, apa kau memberontak? Atau apakah aku telah menyentuh titik sensitifmu dan kau menjadi marah? Zhu Gui, turunkan dulu senjatamu. Macan Putih, entah aku Raja Serigala atau bukan hakmu untuk bertanya. Itu tidak penting sekarang. Tentu saja penting. Raja Serigala adalah kebanggaan pasukan berdaulat kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemari otoritas pasukan berdaulat kita. Baiklah, setelah ini selesai, aku akan ikut denganmu ke mahkamah militer. Kita lihat saja nanti apakah aku Raja Serigala. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menangkap Xia Zunwan, bajingan ini, dan membawanya ke pasukan berdaulat untuk diadili. Apa hakmu menangkapku? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Zhu Gui bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Dia sendiri yang membawa buktinya. Kau wajib menemaninya. Kembali dan selidiki. Aku punya buktinya. Tuan Macan Putih, selamatkan aku. Aku di sini. Tak seorang pun bisa membawanya pergi. Ketua Zia. Sudah kubilang, Laksamana Zhu Gui bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Dia menemukan di Kyoto bahwa Xia Zunwan melakukan pengkhianatan. Ini adalah aturan garda berdaulat. Bahkan jika kau seorang laksamana, kau tidak bisa menghentikannya. Menurut aturan garda Saverii, aku tak bisa menghentikannya. Tapi bagaimana jika Gubernur Qianlong ingin menghentikannya? Gubernur Qianlong? Apakah kau bilang bahwa di belakang Xia Zunwan adalah Gubernur Qianlong? Tepat sekali. Ketua Zia adalah orang yang dihargai oleh Gubernur Qianlong. Tak seorang pun bisa menangkapnya. Xiao Wen. Dahulu kala, Gubernur Qianlong ini mengirim seseorang untuk menghubungiku. Dia menginginkan saham grup Zia kami. Aku tidak menyetujuinya saat itu. Sepertinya bajingan kecil Xia Zunwan ini pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengannya. Jika memang benar, Gubernur Qianlong, ini agak merepotkan. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan
mengambil kembali grup Xia, dan membawa para pengkhianat ini ke pengadilan. Begitu Gubernur Qianlong tiba. Saat itu, bukan hanya kau tak akan bisa menangkap Xia Zunwen, tapi bahkan penyamaranmu dan Vermilion Beard sebagai Raja Serigala akan terbongkar. Bahkan di pengadilan militer. Dengan Gubernur Qianlong sebagai saksi, tak akan ada yang percaya omong kosongmu. Gubernur Qianlong juga datang, tak pernah kusangka aku masih hidup untuk melihat sosok hebat seperti gubernur di masa hidupku. Hanya ada 10 gubernur di kerajaan Xia Agung. Masing-masing adalah naga di antara manusia. Di kerajaan Xia Agung tak berlebihan jika dikatakan mereka di atas segalanya. Ketua Xia, pendukungnya, sebenarnya adalah seorang gubernur. Ketua, aku tidak tahu kau begitu kuat, bahkan memiliki koneksi dengan seorang gubernur. Setelah Qianlong ini, gubernur datang. Siapa di kerajaan Xia Agung ini yang berani menentang kita? Raja Serigala apa yang kita lakukan sekarang? Xia Zunwen, aku awalnya berpikir dengan berlindung pada Laksamana Bintang, kau bisa bertindak begitu sembrono. Aku tidak menyangka bahwa di belakangmu sebenarnya Gubernur Qianlong. Apel, kau takut sekarang? Tunggu saja sampai Tuan Gubernur Qianlong tiba. Setiap orang dari kalian, tak seorang pun akan lolos. Jia Wen, jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin nanti Tuan Qianlong telah tiba, aku akan di hadapannya, memberi sepatah kata baik untukmu. Memberimu kematian yang nyaman. Aku benar-benar tidak menyangka Qianlong akan menjadi parasit dari kerajaan Xia Agung. Bocah, kau berani menghina Tuan Qianlong? Kau cari mati. Begitu dia tiba, jika dia bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, aku tentu akan meminta maaf padanya atas tuduhan salahku. Tapi jika dia berani memutarbalikkan hukum, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Jia Wen, kau benar-benar gila. Beraninya kau bicara, kata-kata kurang ajar macam apa ini? Apa kau tahu apa yang diwakili oleh Tuan Qianlong? Di kerajaan Xia Agung kita, Jenderal Macan Putih, bocah ini sungguh congkak. Silakan bertindak dan, seharusnya, beri dia pelajaran. Belum. Tunggu sampai Tuan Qianlong tiba. Saat itu, bukan hanya dia, tapi bahkan Zhu Kuei akan dihukum bersamanya. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu Tuan Qianlong dan lihat pertunjukan macam apa yang akan dia tampilkan. Tuan Qianlong telah tiba. Qianlong, Jenderal Militer Dahsyat. Siapa tadi yang bilang mereka tidak akan mengampuniku? Sebuah perjamuan kecil, dan aku harus datang sendiri untuk membersihkan kekacauanmu. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Untuk apa kalian? Tuan Qianlong, ini karena ketidakmampuan saya yang menyebabkan Anda kesulitan ini. Macan Putih, apa yang kau lakukan? Sebagai seorang laksamana, kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Tuan Qianlong harap maklum, aku bisa menangani satu Vermilion Beard, tapi bajingan kecil ini mengkhianati kita dan menemukan bocah cakep untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Aku tak berani membuat keputusan sembarangan, jadi aku harus merepotkanmu untuk datang sendiri menyamar sebagai Raja Serigala. Berani sekali kau. Menurut hukum Xia Agung, menyamar sebagai Raja Serigala akan dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tuan Qianlong, itu dia putra Xia Tiancheng Xia Wen. Dengan Tuan Qianlong di sini secara langsung, keluarga Xia Wen benar-benar tamat riwayatnya kali ini. Tak seorang pun di Xia Agung berani menentang perintah dari Qianlong. Ini salahnya sendiri. Dia berani menyamar sebagai Raja Serigala. Dia mencari kematian. Qianlong lama tak jumpa. Apa kabar? Raja Serigala, kenapa kau di sini? Raja Serigala, dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris. Kita baru saja menghina Raja Serigala begitu lama. Kita celaka. Ketua, tak heran kami gagal membunuhnya berkali-kali. Bagaimanapun juga dia adalah Raja Serigala, Marsekal Agung termuda Daxia. Dulu, ketika saya mengatur dia untuk dikirim ke pasukan khusus Serigala tersembunyi, seharusnya saya tahu dia bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Tuan Qianlong, kau bilang dia Raja Serigala? Aku pernah bertemu Raja Serigala beberapa kali. Memang benar dia adalah Raja Serigala. The film was translated Raja Serigala, and aku buta. narrated by M Media. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Sudah kubilang, dia itu Raja Serigala. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Bukan hanya kau tidak percaya padaku, tapi kau juga berani memfitnah Raja Serigala. Dan sekarang kau berani memohon belas kasihan? Laksamana Macan Putih, mari, bangun. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti.
Raja Serigala, kau menghilang selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba muncul di sini? Grup Xia didirikan oleh ayahku. Sekarang seseorang ingin mencurinya. Jadi tentu saja aku harus kembali dan melihat. Kita semua tahu bahwa Raja Serigala adalah yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu, dia mengembangkan kepribadian serigala penyendiri. Aku tak menyangka ayahmu adalah orang terkaya di Daxia. Sungguh mengejutkan. Aku harus berterima kasih kepada Xia Xunwen di sini. Jika bukan karena rencananya yang berulang-ulang, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Raja Serigala ini disukai oleh Marsekal Agung. Sekarang adalah waktu yang krusial. Untuk negosiasi dengan Jipang, sebaiknya jangan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Raja Serigala, kita sama-sama mengabdi pada Kaisar. Urusan bisnis ini harus diselesaikan oleh para pengusaha itu sendiri. Namun, bagaimanapun juga kau adalah Marsekal Agung Daxia. Begini saja, hari ini aku akan memutuskan bahwa Xia Xunwen akan mengembalikan setengah dari saham grup Xia kepada ayahmu. Anggap saja masalah ini selesai. Tuan Qianlong, Anda bijaksana. Saya bersedia menyerahkan setengah dari saham grup Xia. Grup Xia didirikan oleh ayahku. Dan kau hanyalah anak angkat ayahku. Kau tidak pantas mendapatkan setengah saham. Jia Wen, ini sebagai penghormatan kepada Tuan Qianlong dan posisi Anda sebagai Marsekal Agung, sehingga saya setuju untuk menyerahkan setengah saham. Saya sudah melakukan semua ini. Apalagi yang kau inginkan? Serahkan semua sahamnya dan ikut aku. Kejahatanmu tak termaafkan. Raja Serigala, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku bertindak sesuai dengan hukum Daxia. Bagaimana kau bisa bilang aku keterlaluan? Raja Serigala, kita sama-sama gubernur. Urusan dunia bisnis tentu saja di luar wewenangmu. Aku punya bukti Xia Xunwen melakukan akuisisi aset grup Xia secara curang. Aset grup Xia. Dan bukti ini sudah kukirimkan salinannya ke negara. Kau, Yakinlah BAAW, setelah negara menerima bukti ini, akan ada penilaian yang adil. Dan semua aset grup Xia akan dikembalikan kepada ayahku. apa kau mencoba menentangku? Dia Xia Xunwen dicurigai melakukan pengkhianatan. Kita berdua gubernur. Pengkhianat seperti dia harus dibawa kembali untuk diadili. Untuk memastikan kebenarannya, dia harus diadili. Aku penasaran, bagaimana apa yang kulakukan merupakan perlawanan terhadapmu, Gubernur Qianlong. Kamu, Raja Serigala, aku bernegosiasi denganmu karena rasa hormat. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. aku bahkan belum bertanya padamu. Kau seorang gubernur yang terhormat, muncul di sini. Bukankah agak mencurigakan? Aku datang ke sini hari ini setelah menerima laporan dari Gubernur Macan Putih bahwa seseorang di sini menyamar sebagai gubernur. Untuk menjunjung tinggi kehormatan para gubernur, aku tentu saja harus datang. Qianlong, oh Qianlong. Aku melihat kedatanganmu kali ini semata-mata untuk melindunginya, Xia Xunwen. Apakah aku benar? Raja Serigala, kemanapun aku pergi, atau apapun yang aku lakukan, sepertinya kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Qianlong, kita berdua gubernur. Aku tidak punya hak untuk menanyaimu. Tapi jika kau berniat melindungi Xia Xunwen, aku juga tidak akan tinggal diam. 3 tahun lalu, kau dianugerahi gelar gubernur. Menjadi gubernur termuda Daxia. Saat itu, kecemerlanganmu sangat mempesona. Bahkan aku harus menghindari ketajamanmu. Tapi, kau menghilang selama 3 tahun. Segalanya telah berubah. Apakah kau masih Raja Serigala yang sama? Gelar Raja Serigala, bagiku, hanyalah sebuah kesombongan. Bahkan jika aku hanya seorang prajurit biasa, aku punya hak dan kewajiban kepada Daxia untuk mendedikasikan semua yang kupunya. Kau sengaja menentangku. Kau melindungi seorang pengkhianat. Apakah itu melawan seluruh Xia Agun? Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Kita sama-sama gubernur. The film was Kau tidak berhak menanyaiku. and narrated by M. Dan sekarang Media. sama saja. Kau tidak punya hak untuk melakukan apapun padaku. Jangan khawatir. Aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari ini, kata demi kata ke mahkamah militer. Jika kau benar-benar telah melakukan tindakan pengkhianatan, hukum Xia Agung tidak akan mengampunimu. Pengadilan militer. Aku percaya, keadilan ada di hati rakyat. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Qianlong,
Apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Saat aku datang ke sini, aku sudah menyuruh garda kekaisaran mengepung tempat ini. Begitu aku memberi perintah, mereka akan menyerbu masuk dan menghabisi semua orang ini. Semuanya. Gubernur Qianlong, kau benar-benar berani membunuh Gubernur Raja Serigala. Apa kau gila? Raja Serigala sudah tiada selama 3 tahun. Jadi bagaimana jika dia menghilang selama 3 tahun lagi? Lalu kenapa? Kau harus tahu bahwa atasan di dinasti Xia Agung telah mencoba segala cara untuk menemukan Raja Serigala. Apa kau pikir setelah kau membunuh Raja Serigala, atasan dinasti Xia Agung tidak akan tahu? Tak akan ada yang mencurigai saya. Kalaupun ada beberapa keraguan dengan pamor saya bisa sepenuhnya menumpasnya. Karena kau begitu setia pada Raja Serigala, maka kau akan menemaninya ke alam baka. Raja Serigala, si Qianlong ini pasti gila. Seorang gubernur bisa mengerahkan pasukan garda kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Karena aku berani muncul. Aku sudah membuat persiapan matang. Aku tahu kau Raja Serigala sangat kuat. Tapi, bisakah kau melawan ribuan pengawal istanaku? Hari ini kau pasti akan mati. Sepertinya kau juga sudah siap. Aku hanya tidak mengerti. Di Xia Zunwen belaka, kau berani mengerahkan begitu banyak pengawal kekaisaran, dan bahkan bertindak sejauh membunuh seorang gubernur. Tujuanmu bukan hanya untuk grup Xia kan? Raja Serigala memang cerdik. Aku akan membiarkanmu mati setelah mengetahui kebenaran hari ini. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Jepang. Sebuah perjanjian telah dicapai. Tunggu sampai Jepang menyerang Daxia. Aku akan berkolaborasi dari dalam, bekerja sama dengan Jepang. Kita akan merebut Daxian dalam satu serangan. Aku tidak pernah mengira orang yang mengkhianati bangsa adalah kau. Kau telah mencapai puncak kekuasaan. Mengkhianati negaramu berpihak pada Jepang. Apa untungnya bagimu? Jepang telah berjanji padaku bahwa setelah aku merebut Daxia, aku akan menjadi penguasanya. Bagaimana dengan konglomerat Xia? Kamu memiliki Xia Zunwen, merebut konglomerat Xia untuk bekerja sama dengan Jepang kan? Jadi, bangsa Jepang keparat itu, yang berasal dari Dongyin, meskipun tangguh dalam pertempuran, sangatlah rakus. Konglomerat Xia adalah perusahaan perdagangan asing terbesar Daxia, Jepang. Telah lama menginginkan konglomerat Xia. Kendali saya atas konglomerat Xia hanyalah jembatan penghubung bagi mereka. Aku tak percaya bahwa Komandan Qianlong yang terhormat adalah seorang pengkhianat, bajingan. Benar-benar lucu. Sejarah ditulis oleh para pemenang selalu begini. Setelah aku mengambil alih sebagai penguasa Daxia, tak seorang pun akan peduli apa yang telah kulakukan. Qianlong, kau bersekongkol dengan musuh asing melawan Daxia. Bisakah kau menghadapi para prajurit yang menyerahkan nyawa mereka untuk Daxia? Lalu, siapa yang bisa melawanku? Aku telah mencapai jasa-jasa besar untuk Daxia. Kau hanya bocah ingusan, berada di antara 10 komandan bersamaku. Apakah Daxia telah memperlakukanku dengan adil? Raja Serigala juga dipromosikan secara luar biasa menjadi komandan atas jasanya yang luar biasa. Ini adalah pengetahuan umum. Setelah aku menjadi penguasa Daxia, The film aku was akan memimpin translated Daxia and menuju kemakmuran, narrated by M. Media. menjadikannya bangsa kita yang paling kuat. Qianlong, kau berpihak pada iblis-iblis Jepang itu. Bahkan jika kau mendapatkan Daxia, kau takkan lebih dari boneka Jepang. Aku punya rencana sendiri. Namun, kau tak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena kalian semua telah mendengar rencanaku. Maka, kalian semua akan mati di sini hari ini. Komandan Qianlong, kami bersumpah akan merahasiakanmu. Tolong ampuni kami. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan Raja Serigala. Kalian hanya akan dikubur bersamanya. Xiaowen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Qianlong ini, dia kejam. Hal semacam ini, dia mampu melakukannya. Bos, aku akan melindungimu. Kau dan Paman Xia pergi duluan. Jangan khawatir, aku sudah merekam semuanya yang terjadi hari ini, dan mengirim semuanya melalui satelit militer. Aku sudah mengirim semuanya. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Raja Serigala,
Karena aku berani mengungkapkan rahasia ini. Aku telah membuat persiapan matang. Qianlong, kau harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saat aku tiba, aku sudah memblokir semua sinyal di sini. Dan memasang gangguan di sekitar gedung ini. Aku juga mengganggu gedung ini. Kalaupun kau menggunakan sinyal satelit, kau tak akan bisa mengirimkan informasi apapun dari sini. Seperti yang terjadi, aku bisa memberitahumu mengapa aku tidak menangani Xia Zunwen sebelumnya. Itu untuk memancing keluar parasit militer sepertimu. Kau pikir aku tidak akan siap? Gertak sambal. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghentikan pasukan saya. Serang. Mustahil. Raja Serigala. Apa yang telah kau lakukan? Qianlong, pasukan yang kau bawa mungkin sudah kembali ke kamp militer sekarang. Kau sendirian sekarang. Mustahil. Pasukan saya hanya menerima perintah dari saya dan Panglima tertinggi. Mungkinkah? Mungkinkah kau sudah memberitahu Panglima tertinggi kapan kau tiba? Komandan Pokong, kurasa kau sudah mendengar seluruh ceritanya. Tolong keluar dan tegakkan keadilan. Marsikal Pemecah Langit, Panglima tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Bangkit. Qianlong, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dan hari ini kau telah membuatku kehilangan muka. Komandan, ini semua karena kesalahan sesaatku. Tolong ampuni aku sekali ini. Pengkhianatan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Dan kau berkolusi dengan Jepang. Apakah kau lupa bencana yang Jepang timbulkan pada Daxia kita bertahun-tahun yang lalu? Seseorang bawa mereka berdua ke pengadilan militer untuk diadili. Ayo pergi. Bos, ada apa ini? Komandan, kenapa Anda di sini? Soalnya dia kakeknya Duo-Duo. Kakak datang nolongin Duo-Duo. Hajar penjahatnya. Kakek, Golongan darah Duo-Duo cukup langka. Ini juga menarik perhatian Panglima tertinggi Pokong. Karena putri Panglima tertinggi Pokong memiliki golongan darah yang sama, jadi rumah sakit militer melaporkan informasi Duo-Duo kepada Panglima tertinggi Pokong. The film Setelah was verifikasi, translated Duo-Duo and adalah narrated by M. cucu Media. Panglima tertinggi Pokong. Dulu aku menentang pernikahan putriku. Putriku kabur karena marah. Aku telah mencarinya. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyangka. Panglima tertinggi, terimalah belasungkawa saya. Terima kasih telah menyelamatkan Duo-Duo. Kalau tidak aku akan kehilangan satu-satunya keturunanku yang tersisa. Panglima tertinggi, Anda salah paham. Sebenarnya Duo-Duo menyelamatkanku. Kakek. Waktu itu dia. Dia bawa orang ke rumah sakit. Pukul ayah dan ibuku. Dia juga bilang mau. Organ ayah dan ibu telah dijual. Dialah yang membunuh ayah dan ibu. Ketua-ketua, kau harus menyelamatkanku. Kaulah yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan di Yangchen tidak ada hubungannya denganku. Kau Xia Zunwen, sekarang setelah sesuatu terjadi kau mencoba menyalahkan semuanya kepadaku kan? Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Panglima tertinggi. Bajingan Xia Zunwen itulah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Tolong ampuni aku. Enya. Jika orang sepertimu bisa dimaafkan, lalu di mana keadilan? Macan kumbang, kau membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Begitu banyak nyawa tak berdosa tewas di tanganmu. Dan kau, Xia Zunwen, kau berencana membunuhku berkali-kali. Hanya tuduhan percobaan pembunuhan Panglima tertinggi sudah cukup untuk mengeksekusimu 100 kali lipat. bos, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu, itu terlalu mudah bagi mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Selidiki semua kejahatan mereka selama bertahun-tahun.
Pastikan semuanya diperiksa secara menyeluruh. Baik, Tuan. Tunggu beritahu polisi bahwa aku merekomendasikan mereka dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Jangan khawatir, Panglima tertinggi. Kedua bajingan ini akan dieksekusi dengan hukuman mati pengirisan perlahan. Seseorang. Ayo pergi.